Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Isyaf Wartiman SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengajar pada SMK Negeri 4 Kota Tasikmalaya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan bahan ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11 semester 1 yang mengajar pada kelas 11 TKJ 4 untuk bulan September. Adapun bab yang akan kita bahas adalah mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kemudian kompetensi dasar menghayati hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menyebutkan landasan hukum hak asasi manusia ataupun HAM di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan pentingnya jaminan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertama, landasan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Landasan hukum hak asasi manusia di Indonesia bisa dilihat dalam yang pertama adalah Pancasila. Dalam Pancasila ada pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pengakuan bahwa kita sederajat dalam mengembangkan kewajiban dan memiliki hak yang sama serta menghormati sesama manusia tanpa membedakan keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, suku, dan bangsa. Yang ketiga, mengemban sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, dan tidak berwenang-wenang terhadap orang lain. Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atasnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini adalah suatu pernyataan universal karena semua bangsa ingin merdeka. Bahkan di dalam bangsa yang merdeka juga ada rakyat yang ingin merdeka, yakni bebas dari penindasan oleh penguasa, kelompok, ataupun manusia lainnya. Kemudian dalam batang tubuh Undang Dasar 45, yang pertama ada persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Ini bisa dilihat dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, atas hak pekerjaan dan kehidupan yang layak. Ini bisa dilihat dalam pasal 27 ayat 2 Undang Dasar 45. Yang ketiga, kemerdekaan bersikap dan berkumpul. Ini bisa dilihat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan ataupun dengan tulisan. Masih dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Ini bisa dilihat dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Bisa dilihat dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketujuh bisa dilihat dalam bab 10A pasal 28A sampai dengan pasal 28J tentang hak asasi manusia. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang pertama, bahwa setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada masyarakat, perlu segera dibentuk suatu pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat. Itu saja yang bisa kami sampaikan dalam bahan ajar yang akan kami sampaikan pada bulan September ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.